2025 masih meributkan gaji pelaut. Perlu diketahui tidak semua pelaut gajinya besar. 4 indikator yang dikatakan gaji pelaut itu besar. Pertama adalah lokasi berlayar, nasional atau internasional, di lokal atau di luar negeri. Jelas, pelaut yang bekerja di luar negeri gajinya lebih besar. Yang kedua adalah jenis kapal. Kapal ada bermacam-macam, ada cruise ship, kapal pesiar, kapal LPG, LNG, tanker, kargo, kontainer, passengers, towing, dan semuanya itu kapal offshore gajinya bervariasi. Semakin muatan yang dibawa itu nilainya semakin tinggi, gaji pelaut di situ yang bekerja gajinya juga tinggi. Ketiga adalah perusahaan atau tempat pelaut itu bekerja, ownership. Perusahaan itu bermacam-macam, ada yang bonafit, ada yang menengah ke atas, menengah ke bawah, dan ada juga yang mafia, dia telat menggaji pelaut, terus fasilitas di atas kapal itu kurang lengkap. Jika teman-teman bekerja di perusahaan yang menengah ke atas atau yang bonafit, jelas gajinya itu besar karena perusahaan itu mempunyai standar yang tinggi. Yang terakhir adalah yang keempat, yaitu jabatan di atas kapal. Jabatan yang paling tinggi itu nahkoda, bukan Vincent Hulu ya. Jika Vincent Hulu itu nahkoda, berarti jabatannya dia paling besar. Yang kedua, chief officer dan chief engineer, dan seterusnya sampai able dan rating sampai kadet. Jadi setiap jabatan mempunyai gaji yang berbeda. Semakin tinggi tugas dan tanggung jawab dan resiko yang mereka tanggung, semakin besar pula gajinya. Dan jika dikombin atau digabungkan pelaut yang bekerja di luar negeri dengan yang pertama, yang kedua dia bekerja di kapal, katakanlah cruise ships, kapal pesiar, dan perusahaannya perusahaan yang bonafit seperti Royal Caribbean, terus jabatan dia di atas kapal second officer, itu bisa dibayangkan berapa gajinya. Bandingkan dengan pelaut yang bekerja di lokal, kapalnya kapal kargo, dan perusahaannya itu perusahaan Sunda Kelapa atau Kalimas, terus jabatannya dia nahkoda. Nah itu juga berbeda, meskipun jabatannya tinggi tapi dia di lokal dan kapalnya tidak begitu besar muatan yang dibawa atau pekerjaan kapal itu beresiko tinggi, dan perusahaan yang mereka bekerja kurang bagus, yaitu tidak menjamin juga.